Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memulai perkuliahan terkait augmented reality. Kita akan mencoba nanti membahas konsep-konsep terkait augmented reality. Ya, kalau sempat, nanti kita eksperimen juga kan menggunakan beberapa tools AI untuk membangun augmented reality ini. Kita lihat di sini ya introduction terkait augmented reality ya. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan komponen-komponen ya atau elemen-elemen digital ke dalam dunia nyata melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau ada kacamata khusus terkait augmented reality itu. Nanti kita bisa melihat apa melihat yang real ya dengan menggunakan virtual ceritanya begitu. Kita lihat ke bawah nih konsepnya ya. Nah, kalau kita lihat dari apa definisi, sekarang kita lihat augment apa ya. Itu kan reality itu apa kan? Augment itu ya menambah, augment memperbesar ya, augmented ya, ditambahkan ya kalau pakai ide itu augment, ya, augmented, augment menambah, augmented ditambahkan. Reality artinya kenyataan. Kenyataan. Jadi ini kalau didefinisikan melalui beberapa definisi para ilmuwan, ya kita bisa ambil bahwa AR itu merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan penggunaannya untuk mengalami dunia nyata dengan penambahan efek dari dunia virtual, ya mengalami dunia nyata artinya kita bisa merasakan kenyataan dengan melalui efek dari dunia virtual. Ini menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak nanti yang kita gunakan. Perangkat kerasnya ya minimal punya HP ya, tablet, kemudian ada kalau kacamata khusus mungkin kita harus harus ada biaya lagi kan. Kemudian nanti ada beberapa software yang bisa kita gunakan tentunya. Ya. Software contohnya seperti Palmer ya. Palmer itu sebuah software yang free. Nanti kita bisa menggunakan itu ya. Artinya bisa mensimulasikan ya, terkait kenyataan melalui dunia, melalui virtual ya, melalui digital itu menggunakan HP. Kalau kita lihat sejarahnya itu dan evolusinya tahun 68 nih, Ivan yang menciptakan head mounted display pertama tahun 68 ya. Kalian belum lahir 68. Bapak udah lahir kalau 68. Tahun 90-an ya. IR itu mulai digunakan dalam aplikasi industri dan militer. Wah, terkait ini industri dan militer udah banyak digunakan ya. Ya, augmented reality itu. Karena di samping bisa membangun model, tentunya dia bisa mensimulasikan sesuai dengan uh, real ya, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan original, original kan, walaupun melalui virtual. Tahun 2000-an ya sampai sekarang ya, IR itu mulai merambah ke konsumen dengan munculnya smartphone dan perangkat yang lebih terjangkau. Itu ya terkait sejarah dan evaluasi. Oke, kita lihat lagi komponen apa aja yang perlu kita persiapkan ya. Komponen dan arsitektur augmented reality atau IR itu. Artinya perangkat kerasnya, hardware-nya tentunya kita harus punya kamera ya. Nah, sensornya ini ada punya kamera, ya, punya akselerometer ya,
ada giroskop, ada GPS nih. Kamera bisa diambil dari HP nanti nih ya. Kita gunakan HP bisa nih. Kalian punya HP, bisa nanti eksperimen VR ini menggunakan apa? IoT itu ya, menggunakan software yang ada, ya, kita install atau kita gunakan secara online. Kemudian itu sensornya ya, kita harus punya sensor itu ya uh, sebagai input ya, input dari image, input dari video, misalkan input dari GPS nih lokasi ya bisa di input ya, lokasi suatu kawasan misalkan apa, kawasan siap bangun, wah ini bisa kan, kawasan apa industri, kawasan hijau, kawasan yang lainnya, kan GPS tuh. Nanti ada displaynya, bisa menggunakan layar smartphone, tablet, atau AMD. Prosesornya ada CPU, ada GPU. Wah, GPU ini kalau kita apa datanya itu berupa image ya, berupa video itu kan besar kan. Tentunya nggak bisa menggunakan laptop, menggunakan yang standarnya tidak menggunakan CPU ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan kinerja dari prosesor digunakanlah GPU nih yang mampu memproses data real time ya GPU nih. Ya kita pakai CPU lah bisa. Sementara kalau GPU nih memang kalau laptop pun atau komputer pun harganya cukup tinggi ya GPU nih. Ya di kampus ada ya lab GPU itu kan. Perangkat lunak. Nah, nanti selain perangkat keras ya ada perangkat lunak juga. Ada perangkat brainware juga supaya yang mengendalikan perangkat keras dan perangkat lunak itu brainware ya, SDM-nya. Jadi nanti ada algoritma pelacakan nih. Namanya ada marker base ya, algoritmanya markerless ya, SLIM ya. Ini simulate simultaneous localization and mapping. Nah, ada juga yang ke SDK ya. SDK itu Android ya, Androidnya. Ada algoritma ARKit untuk Apple. Dari Apple ya ada VR Core, Google. Kita nanti akan mencoba beberapa aplikasi yang free ya. Tapi walaupun berbayar kayaknya murah ini. Ya, kalian harus bisa. Ini aplikasi ya. Ini perangkat keras tadi ya. Perangkat lunak, ada brandware nya. Brandware itu ya kita sebagai sebagai human, sebagai SDM ya memang harus mampu mengoperasikan, mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak, mempunyai ide ya, yang itu yang apa eh, yang mempunyai mengendalikan, yang punya kreativitas tuh ya manusia itu sendiri, punya ide, punya konsep, outline, nanti kita minta bantuan perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, ini contoh dari itu apa? Dari software ya, aplikasi IR itu ada Farm IR. Nah, ini menggunakan HP ya, menggunakan HP bisa tinggal di-install aja nanti. Artinya di Google searching ya, tinggal diinputkan aja Farm IR ya di Google searching itu. Nanti Google search akan memberikan respon, di antaranya ada ini, ada Farm IR application on Google Play. Nah, ini tinggal diklik aja, diklik ya, diklik. Nah, nanti setelah diklik tuh akan muncul begini, muncul tampilan begini, Farm IR ya. Nah, install ya, share. Nah, ini karena Bapak di laptop tuh ya. Jadi this application is not available for your device ya. Di laptop yang ada kameranya jadi nggak bisa ya, digunakan ya. Di Farm IR ini ya. This application is not available for your device, bisa digunakan. Nah, ini nanti simulasinya begini kan. Pilih Farm ya. Farm IR jadi tentang aplikasi ini membawa pertanian virtual ke dunia nyata. Nah, kalian nanti harus bisa itu apa, mengeksperimenkan kan,
bagaimana membawa dunia pertanian ya, farmer ke dunia nyata. Bisa aja kasusnya kalian tuh membuat e-commerce ya, membuat simulasi apa ya, tergantung pengetahuan manual kalian. Kalau kalian kuliah di arsitektur, wah bisa kan merancang bangunan ya, apa, membawa arsitektur ya ke dalam dunia virtual, atau ke tata kota misalkan. Banyak sekali sih aplikasinya, oh bisa ke mana-mana ya. Bisa ke arah bisnis, bisa ke arah tata kota ya, bisa ke arah militer ini. Yang tadi, seperti tadi sejarahnya tahun 86 ya, tahun 90-an itu udah diaplikasikan pada dunia bisnis dan militer. Sampai sekarang tahun 2000-an udah makin meluas ya penggunaannya, bisa menggunakan HP, tablet ya, dan yang lain-lain. Nah, jadi farm IR ya menggunakan kamera ponsel, kamera ponsel Anda kan, untuk memindai lingkungan ya, memindai lingkungan, untuk memindai lingkungan. Memindai lingkungan tuh begini, ini kan contohnya ya, jadi farm IR tuh nanti tentunya gratis ya, free. Ya walaupun berbayar kayaknya nggak terlalu mahal ya. Nah, di sini ada tentang flora dan fauna ya, karena kita farm IR artinya flora dan fauna, si objek-objeknya itu, objek-objeknya bisa untuk semua umur. Nah, anak-anak juga bisa, ini kan kalau muda sangat cocok ya, kontekstual jika di luar ruangan, digunakan ya, karena ini untuk pertanian ya. Augmented reality untuk dunia pertanian. Dunia pertanian ini saya kira menarik sekali nih, ya menarik sekali dunia pertanian ini. Nah ini contohnya di sini nanti ada objek-objek ini, ada ya rumput, ada apa ini sapi ya, ada kambing kan, ada traktor, ada driver ini dalam pertanian begitu. Nanti bisa aja taninya, bisa aja apa tanaman-tanaman terkait apa ya, terkait beberapa pertanian, ini industri pertanian ya, bisa buah-buahan, bisa macam-macam kan. Berarti ini skalanya skala industri ya, skala apa misalkan ya, yang hektaran, nah, bisa digunakan sapi. Nah kita bisa artinya dibuat modelnya, dibuat simulasinya. Jadi kita bisa itu ya, bisa dunia nyata ya, dengan menggunakan virtual kan. Jadi farm VR itu menggunakan kamera ponsel ya, untuk memindai lingkungan ya. Jadi nanti dipindah ini ya, di-upload ya, di-capture kan. Kemudian Anda memungkinkan ya kita ya, Anda, saya ya Bapak, dan yang lain-lainnya itu bisa menempatkan hewan di sekitar kita ya, di sekitarnya. Nah, hewan ini bisa dipindahin nanti kan. Kemudian berinteraksi dengan mereka, berinteraksi ini kan, berinteraksi nanti. Koleksi model 3 dimensi pertanian seperti hewan, mesin, peta pertanian. Nah, koleksinya. Ini farm IR udah cukup bagus. Nanti dicoba kan, apa, mengeksperimenkan ini apa, IoT tentang farm IR ini. Nah, tampilannya begitu ya. Ini mudah sekali, tinggal diinputkan ya, keywordnya farm IR, kemudian muncul nanti ini nih, ini ada gambar orang pakai topi, kacamata, kacamata spesial ya, glasses ya. Nah, ini diklik ya, harus diklik. Harusnya tuh karena ini nggak jalan kalau di laptop ya. Nanti kalau di itu mungkin bisa jalan apa di. Baik. Oke, kita itu ya aplikasi. Banyak sekali ya aplikasi IR itu, bukan hanya di farm aja. Artinya di bisnis, di militer ya.
di tata kota, di pemerintahan banyak sekali aplikasi-aplikasinya bisa kita searching yang nanti ya di ChatGPT maupun di Google ya. Nah, kita lihat nih ada free software yang lain ya, free software IR yang lain. Tadi kan Farm ya. Ada juga IR Core dari Google nih. Nah, deskripsinya ya IR Core adalah untuk ini SDK ya yang dikembangkan oleh Google untuk membangun pengalaman augmented reality di perangkat Android. Ya, sekarang kan udah HP-HP itu udah Android. Nah, kalian bisa bermain-main di sini ya, bermain-main di Android ya, produktif. Fiturnya apa aja fitur utama dari IR Core ini? Ya dia bisa melakukan pelacakan gerakan ya, estimasi lingkungan, pemahaman cahaya. Wah, luar biasa IR Core ya. Estimasi lingkungan berarti untuk orang-orang teknik lingkungan misalnya pencemaran udara bisa juga nih. Platformnya ya Android tentunya platformnya ya. Linknya ini bisa linknya kalau di Android ya. Ini bisa diklik nanti kan. Diklik ya masuk di HP itu bisa masuk. Bisa dipelajari. Toolsnya bisa kalian cari di Google atau di tools penggunaan software IR Core bisa di ChatGPT. Ya, nanti bisa diinformasikan di ChatGPT itu kita bisa belajar nih ya digital. Ada juga yang platformnya Apple ya, jadi eARKit ya. Deskripsinya eARKit adalah framework yang disediakan oleh Apple untuk mengembangkan aplikasi IR di perangkat nih iOS. Fiturnya sama ya, pelacakan, gerakan ya, pengenalan wajah ya, pattern face pattern ya, recognition ya, recognition of face ya, deteksi permukaan. Ini banyak kan orang-orang geodesi, ini mungkin orang tambang, ini perlu ya deteksi permukaan. Itu ya ini linknya ini, developer Apple.com. Kemudian banyak ya ada nih Vuforia ya. Deskripsinya Vuforia ini adalah salah satu sama juga Pak Android ya. Paling populer yang mendukung berbagai platform dan perangkat. Mendukung sekali nih platformnya. Ya bisa Android, bisa iOS, bisa Windows juga bisa nih kan. Fiturnya itu pengenalan objek dan gambar, image processing ya dan objek, pelacakan 3 dimensi, seperti itu ya. Seperti Farmer juga ada 3 dimensi ya. IR berbasis cloud ya, seperti Farmer juga. Ini Vuforia untuk apa nanti? Kita bisa eksperimenkan nanti kan. Ya ini linknya ya Vuforia. Ya, di sini https developer vuforia.co ya, .co ya. Nah, kita lihat lagi yang ke bawah masih ada yang 4 nih. Ada juga free software tuh ada Unity dengan IR Foundation. Jadi Unity adalah mesin game yang mengandung pengembangan aplikasi IR dengan menggunakan IR Foundation untuk memfasilitasi integrasi ya IR Core dan IR Kit. Oh, ini ya untuk aplikasi game ya seperti Pokemon. Nah, itu Pokemon tuh ada yang menggunakan IR, ada yang tidak. Pakai IR berarti kan lebih menarik, lebih lebih virtual ya, lebih merasakan dunia nyata melalui virtual. Fiturnya ya cross platform IR development, dukungan untuk IR Core and IR Kit, fitur tambahan melalui Asset Store. Platformnya bisa kalian Android ya dan iOS. Di sini linknya ini bisa digunakan nanti linknya. Nah, kemudian juga ada JetWorks Studio. JetWorks Studio adalah platform pengembangan IR yang menyediakan alat desain visual untuk membuat pengalaman IR interaktif. Wow, visual ya. Kalian yang
punya kemampuan desain itu, ini sangat membantu sekali kan untuk desain ruangan, desain bangunan, ya bisa juga desain transportation, banyak bisa nih kalau transportasi kan. Di sini fitur utamanya desain drag and drop. Di drag kan integrasinya di dimensi ya, 3 dimensi model kan, pelacakan gambar dan pengenalan wajah. Platformnya Windows, bisa Windows ya, bisa Mac, ya Mac ya, OS-nya. Linknya ini http JetWorks Studio. Yang kelima, kita kenalkan dulu ya, mungkin ada 9, sebetulnya lebih dari 9 kan. Ini ada yang keenam ya, software free, ya, free kurang satu ya free-nya nih. VR. Jadi di sini Lens Studio, Snapchat ya, deskripsinya Lens Studio adalah aplikasi desktop gratis. Desktop nih luar biasa ya, yang memungkinkan pengguna membuat efek IR untuk Snapchat. Terutama template siap pakai, editor visual, integrasi dengan Snapchat untuk distribusi lensa. Ya, ini bisa desktop ya. Platformnya bisa Windows, bisa Mac ya. CentOS, ada linknya nih, Lens Studio, https lensstudio.snapchat.com. Ada lagi Spark IR Studio Facebook. Deskripsinya, Spark IR Studio adalah yang dikembangkan oleh Facebook untuk membuat efek IR untuk Facebook dan Instagram. Fitur utama editor visual, pengenalan wajah dan objek, publikasi langsung ke Facebook dan Instagram. Wah, luar biasa nih. Kalian harus bisa mengeksplorasi nanti. Platformnya Windows ya, Mac ya. Kemudian linknya nih. Linknya tuh Studio Sparkar Facebook.com ya Studio. Ya, kalian harus mengeksplorasi ya. Tutorialnya banyak tentunya, menggunakan cari di Google atau minta tolong ke ChatGPT atau minta tolong ke tools AI. Akan diberikan dengan lengkap dan detail asal kalian mau aja. Kan alat kalian sudah punya ya, HP minimal yang ada kameranya. Nah, software tinggal carilah tutorialnya sama, tinggal dipelajari, tinggal dieksplorasi kan. Ya, sekarang kita lihat yang ke-8 dan ke-9. Nah, ini ada ACER. Jadi ACER adalah IR ya, SDK IR yang menyediakan berbagai fitur pelacakan dan pengenalan dengan dokumentasi yang baik. Dokumentasinya baik ini. Ya, dokumentasi baik. Jadi fitur utamanya ya pengenalan gambar, ya, image recognition ya, pelacakan 3 dimensi, pengembangan multi platform ya, jadi platform Android, Windows, iOS ya. Luar biasa nih, bagus sih ACR ya. Bisa di Android, bisa di Windows kan. Nah, ACR. Kemudian yang ke-9 ada Wikitude. Wikitude adalah untuk SDK nih, yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi IR dengan berbagai fitur pelacakan. Ya, fitur utamanya pelacakan gambar dan objek ini. Kemudian IR berbasis lokasi, integrasi cloud ya, platformnya Android, Windows, linknya ini berbasis lokasi. IR berbasis lokasi berarti untuk orang-orang lokasi ya, orang-orang geodesi ya, pemetaan ya. Jadi dengan software di atas ya, kita tentunya bisa mulai mengembangkan aplikasi IR secara free. Ya pilihlah tentunya salah satu sesuai dengan kebutuhan ya, dengan platform yang ada. Nah, nanti ada tugas nih kalian ini hanya ada berapa orang ya? Ya nanti setiap mahasiswa kan di atas ada tools AI itu ada 5 ya. Ada 9 yang dijelaskan. Ya ini mahasiswa yang 5 orang ini nanti membuat
tutorial terkait ini, misalkan Unity dengan AR Foundation. Nah, cari coba cara penggunaan Unity itu bagaimana ya, tools-nya kan, step-stepnya. Gunakanlah apa namanya, cari menggunakan ChatGPT kan, minta bantuan ChatGPT. Buatkan, interaksinya, komunikasinya, chat-nya begini, buatkan tutorial, eee, tutorial ini apa, Unity dan contohnya. Ya buatlah tutorial dan contoh penggunaan dari Unity. Unity Unity R ya. Bisa aja kasusnya untuk membangun e-commerce ya, bangun ya silakan kalian yang dikuasai, farmer ya, atau apapun ya. Nah, transportation bisa kan, nah, kemudian lingkungan, nah bisa kembangkan coba, nanti ada apa, eee, tools-nya. Nah, itu terkait software free yang bisa kalian apa nanti, yang bisa kalian apa, eksperimenkan tentunya. Oke. Nah, tadi software kan, kita sekarang cerita jenis-jenis dan prinsip kerja dari IR sendiri. Jenis-jenis IR itu ada marker base, ya, menggunakan gambar atau simbol sebagai acuan untuk menampilkan konten kan, marker base. Ada marker list, ya, IR menggunakan data sensor seperti GPS, kompas, dan akselerometer, itu menggunakan data sensor. Kemudian ada yang menggunakan projection base, memproyeksikan cahaya pada permukaan nyata, ya. Jenis-jenis IR tuh ada superimposition base, menggantikan sebagian atau seluruh tampilan asli dengan tampilan IR. Nah, ini perlu dieksperimenkan tentunya. Yang paling mudah berarti marker base, ini menggunakan gambar atau simbol ya. Nah, ini juga menggunakan data sensor seperti GPS, kompas, kamera mungkin bisa kan. Prinsip kerja IR ya, jadi ada tracking ya, pelacakan, identifikasi posisi dan orientasi perangkat relatif terhadap dunia nyata ya, trackingnya. Jadi ada pelacakan nanti akan kan. Kemudian registration ya, penempatan objek virtual secara tepat di lingkungan nyata. Ya, nanti perlu dieksperimenkan kan. Rendering menampilkan objek virtual secara real time dengan memperhatikan perspektif dan pencahayaan. Rendering. Itu prinsip kerjanya. Ada jenis-jenisnya, ada prinsip kerja nih. Tentang apa IR. Kemudian kita lihat teknologi dan aplikasi IR itu bagaimana ya. Teknologi dan aplikasi IR. Teknologi dan algoritma di balik IR. Tentunya nanti bisa juga terlibat AI kan, artificial intelligence, algoritma. Ini computer vision itu merupakan AI ya, computer vision. Jadi teknologi yang memungkinkan komputer untuk mendapatkan dan memproses informasi visual dari dunia nyata ya, computer vision. Ya, ya. Ada SLAM, simultaneous localization and mapping, teknik untuk memetakan lingkungan baru sambil melacak posisi perangkat dalam lingkungan tersebut. Ada depth sensing, mengukur jarak antara perangkat dan objek di dunia. Kita break dulu ya. Kita salat maghrib dulu. Berarti nanti dilanjut lagi jam berapa, Pak? Ya, Nanti dilanjut lagi jam berapa? sekitar 15 menit. Kalau sekarang jam berapa ya? Jam 18.45 Nah, jam 6-an lah 17.45, kita Pak. udah beres kan? Ya, beresnya salat 17.45. maghrib. Jam 6 ya, 6 lebih sedikit biasanya. Kalau di sini sih udah azan sih, Pak. Udah ada nih. Iya. Ya, oke. Kita break dulu sebentar ya. Oke, siap, Pak. Oke.
Ya, baik. Kita lanjut. Siapa? Ya, tadi udah masuk ke teknologi dan aplikasi IR ya. Kita lihat tadi ada teknologi dan algoritma di balik IR itu. Tentunya di balik IR itu ada teknologi, tentunya ada algoritma. Di sini kita lihat ada computer vision. Ini sebuah algoritma merupakan AI ya, artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan ini kan. Bagian dari kecerdasan buatan ya, computer vision itu. Jadi, teknologi yang memungkinkan komputer untuk mendapatkan dan memproses informasi visual dari dunia nyata. Vision ya. Visual artinya bisa image ya, nanti bisa bentuk audio, video, computer vision itu. Kemudian ada simultaneous localization and mapping ini. Teknik ini untuk memetakan lingkungan baru sambil melacak posisi perangkat dalam lingkungan tersebut ya. Ini pemetaan ini bisa ke arah GIS nih ya, yang ini localization and mapping, penerapannya bisa ke banyak hal nanti ini. Ada depth ya, sensing, mengukur jarak antara perangkat dan objek di dunia nyata. Ya, kedalaman ini depth kan berarti mengukur jarak ya. Jaraknya bisa lebih akurat pakai ini kan. Kemudian ada aplikasi VR di berbagai bidang, bisa untuk pendidikan, ya, ini simulasi interaktif, visualisasi konsep kompleks. Nah, artinya ada beberapa yang bisa divisualkan kan, divisualisasi, asalnya apa, gambar itu kurang begitu jelas. Nah, setelah ada visualisasi akan lebih enak dilihat, lebih enak dipandang, lebih enak dimengerti. Ceritanya begitu untuk pendidikan itu. Banyak untuk pendidikan di level SMP, SMA, mungkin perguruan tinggi kan terkait ini. Ya, untuk pendidikan IPA biasanya kan banyak gambar-gambar yang perlu divisualisasikan dengan baik kan. Untuk kesehatan ya, pelatihan bedah, panduan prosedur medis, kesehatan banyak ini ada. Oh, luar biasa pelatihan bedah ini kan kalau tidak disimulasikan, tidak dibuat modelnya, kan berarti kalau membedah manusia gitu kan, itu terkait biaya tinggi ya, biaya membedah membedah mayat kan berarti tinggi itu mayat itu kan, harga mayat tuh tinggi kan, kemudian resikonya pun tinggi bedah itu kan, operasi bedah itu resikonya tinggi, makanya digunakanlah simulasi ya, simulasi menggunakan IR nih, augmented reality. Menggunakan augmented reality bisa mensimulasikan, bisa membangun model dengan IR, kemudian bisa disimulasikan karena objek-objeknya bisa di capture ya, bisa disimpan di berbagai tempat ya, sesuai dengan kebutuhan tentunya. Kemudian bisa dilakukan apa, pembedahan ya, kemudian bisa dilakukan dengan virtual. Tentunya virtual itu merepresentasikan dari sistem nyata kan, model itu begitu. Jadi representasi dari sistem nyata, model itu. Nyatanya dengan IR pun modelnya direpresentasikan dengan nyata, kemudian disimulasikan. Simulasi artinya simulasi itu meniru cara yang cara yang sebenarnya terjadi, ya, simulasi itu. Jadi modelkan, kemudian dibangunlah simulasinya, meniru cara kerja, meniru apa ya, cara kerja atau prosedur yang sebenarnya. Panduan prosedur medis, nah ini bisa kan digunakan. Mungkin banyak juga yang lain ya, bukan hanya ini, ada diagnosis penyakit kanker ya, diagnosis penyakit cikungunya misalkan, banyak lagi.
ya diagnosis penyakit jantung ya, TBC banyak artinya untuk di kesehatan. Atau bisa juga di dunia kesehatan tuh disimulasikan apa penyakit-penyakit yang lagi tren ya, penyakit-penyakit yang lagi tren 5 tahun ke depan atau 5 tahun belakangan bisa simulasikan. Periklanan dan marketing, ya, pengalaman produk interaktif, ya, kampanye iklan inovatif, nah, bisa di hiburan dan game. Nah, tentunya ini banyak sekali kalau hiburan ya. Bermain AR seperti Pokemon tadi, aplikasi kreatif, banyak kali yang game-game itu yang bisa disimulasikan, ya, bisa dihadirkan kenyataan secara virtual. Yang tentunya kenyataan secara virtual itu merepresentasikan kenyataan yang sebenarnya, itu kan kelebihan daripada ER. Nah, itu kan kita lihat tantangan dan masa depan ER. Ya, tadi teknologi sudah dia, kemudian teknologi ada aplikasinya ya, kan tantangan dan masa depan tentunya di sini kita lihat tantangannya. Tantangannya tentunya ya ada teknologi dan hardware, ya. Keterbatasan perangkat keras dan daya baterai ya, artinya perangkat keras kalau laptop ya, kalau HP, nah itu daya baterainya, terbatas ya. Tapi mungkin dengan teknologi sekarang bisa aja HP itu daya baterainya bisa bertahan seminggu ya, atau 2 hari. Saya lihat juga yang ada yang 3 hari ya, kuat kan. Bisa diatasi ya keterbatasan, hardware ya. Teknologinya berarti terus berkembang ini kan, terus berkembang karena disesuaikan dengan kondisi kan, disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Tentunya nanti akan berkembang terus. Saya rasa kalau ya untuk saat ini ya bagi pemula itu udah cukup memadai ya untuk mengeksperimenkan IR dalam bidang-bidang yang kita sukai ya, bidang-bidang yang kita minati. Memang harus punya minat kalian tuh, kalau nggak punya minat, ya nggak punya ide, nggak punya gagasan, nggak punya kreativitas, artinya ya nggak punya power untuk menerapkan IR itu di bidang-bidang yang lagi tren misalkan. Software, algoritma pelacakan dan rendering yang masih perlu dikembangkan ya, terus ini dikembangkan oleh para expert tentunya. Nah, kalian nanti kalau punya kemampuan membangun software, wah ini luar biasa ya, atau inovasi ya, inovasi terkait algoritma. Kan banyak algoritma pelacakan tuh dalam AI ya, dalam artificial intelligence atau dalam kecerdasan buatan. Ya, algoritma pelacakan yang disebut dengan ASTAR. Nah, itu untuk pelacakan. Ada um, selain ASTAR pun ada DEEP ya, Deep First Search. Nah, ada Breadth First Search, ada simulated tunneling. Nah, banyak sebetulnya algoritma-algoritma pelacakan di dalam kecerdasan buatan. Perlu dieksplorasi juga ya, sesuaikan dengan minat yang akan kita tekuni nanti. Nah, dan rendering yang masih perlu dikembangkan tentunya. Privasi dan keamanan, itu pengumpulan dan penggunaan data pengguna. Tentunya ini harus menggunakan ini ya, data collection kan, dan penggunaan data pengguna ini perlu di apa, supaya datanya itu terlindungi, tentunya bisa menggunakan beberapa enkripsi ya, beberapa security ya. Tentunya ke depan tantangan memang. Artinya supaya data-data yang kita simulasikan di IoT, artinya di internet, nah si datanya bisa diamankan, tidak tidak mudah untuk diambil orang lain tentunya. Itu kalau data-data yang serius ya, serius untuk apa? Untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan pembangunan, kepentingan keamanan negara, itu bisa harus diamankan memang.
Kalau hanya itu sekedar game, hanya sekedar untuk mencoba simulasi yang urusannya bisnis yang tidak terlalu itu bisa digunakan dengan baik tentunya. Nah, ini masa depan IR ya, jadi integrasi dengan AI. Nah, ya. AI itu artificial intelligence. Artinya IR itu kan apa augmented reality. Ya, augmented reality artinya menghadirkan dunia nyata melalui virtual. Kan berarti menghadirkan dunia nyata melalui virtual tuh banyak algoritma yang terlibat di sana. Oh, algoritma AI terlibat kan, baik secara visual, secara audio kan, secara video, ya, secara numerik, secara kategorikal kan, security tentunya ini melibatkan ya artificial intelligence tentunya untuk membangun IR itu. Jadi penggunaan kecerdasan buatan untuk meningkatkan interaksi dan pengalaman pengguna. Nah, diharapkan dengan integrasi kecerdasan buatan, aplikasi-aplikasi IR itu akan lebih powerful, akan lebih stabil kan, akan lebih akurat, akan lebih presisi, akan lebih robust, akan lebih ya aplikatif dan sebagainya ya, yang bagus-bagus ya integrasi IR tuh. Peningkatan hardware ya, jadi kacamata IR yang lebih ringan dan nyaman digunakan. Nah, ini terus kembangkan nih. Artinya terbuka peluang untuk para pengusaha tentunya. Bagaimana menciptakan kacamata IR yang ringan ya, yang nyaman, yang dipakai itu memang enak. Nah, aplikasi baru ya, potensi penggunaan dalam industri otomotif, perumahan dan banyak lagi. Ya, terus dikembangkan artinya ke berbagai bidang ya otomotif itu pun ke arah apa tadi ke arah militer pun bisa, apalagi ke arah yang lebih itu ya lebih ringan seperti otomotif ya, pemukiman dan perumahan kan, transportation ya, kemudian perencanaan tata kota dan wilayah, lingkungan, orang-orang lingkungan. Kemudian bagaimana mengelola apa air minum, wah, itu bisa dikembangkan nanti dengan IR ini. Ya, kalian harus bisa mengembangkan ke arah sana kan sebagai mahasiswa kan. Nah, praktikum dan studi kasus tentunya harus ada praktikum ya. Kalau nggak ada praktikum kayaknya memang nggak ini ya praktikumnya artinya dengan tugas-tugas ya. Di sini nanti praktikum dan studi kasus penggunaan IR untuk Android ya. Artinya membuat aplikasi sederhana menggunakan ARKit, ya, IR Core, membuat aplikasi sederhana menggunakan IR Core kan. Nih, bisa juga studi kasus Pokemon, analisis cara kerja dan dampaknya. Ya, kemudian ada ini software ya, IKIE ya, IKIE Plus ya nih. Bagaimana IR digunakan dalam e-commerce untuk meningkatkan pengalaman belanja? Bisa nih kan? I, ya, I, ya, K ya, IE. Referensi banyak yang bisa digunakan kan, bisa buku dari buku nih, Augmented Reality, Principle and Practice oleh Dieter dan Tobias. Artikel dan jurnal IEEE, ya, situs web dan blog. Nah, itu. Oke, ada yang mau didiskusikan nggak? Nanti tugas kalian ini sementara ya, ini nanti harus bisa nih praktikum ini kan. Tapi tugas sementara ini, tugas membuat proyek IR sederhana menggunakan salah satu software, itu IR ya. Membuat proyek IR sederhana menggunakan salah satu software yang tadi dijelaskan tadi. 9 software itu atau kalian bebas saja untuk softwarenya yang penting
Nah, bisa itu, bisa mengaplikasikannya. Nah, tapi sebelum membuat proyek, jadi kalian tugasnya itu adalah membuat tutorial ya, tutorial software IR yang ada di atas lah, tutorial. Berarti ini kan ada 6 mahasiswa ya, 6 mahasiswa. Oh ada 6, ada 4 berarti ya? Jumlahnya ada 6 Pak. Oh 6. Ini Abi, ada Abi, Hadir Pak. di Muhammad, Milan, Hadir, Pak. iya, Taryono, Hadir, Pak. 2 orang lagi ada? 2 orangnya nggak masuk Zoom Oh mungkin Pak. masuk. Oke gini Pak aja kasih izin tahu bertanya Pak. nanti kan tugasnya membuat ini apa? Tutorial lah, tutorial sederhana kan? Tutorial bukan sederhana, tutorial kan? Tutorial dari perangkat lunak ini, perangkat lunak ya, ya augmented reality. Nah, berarti nomor 1 nih ya gunakan ini. Oh ini pakai itu ya Android ya. IR Core ya. Nomor 1 IR Core berarti. Pak izin bertanya Pak. Iya iya silakan dulu. Mau apa modulnya boleh di-share nggak Pak? Boleh nanti dikirim ke WA. Buat WA grup ya. Oke baik Pak. Ya, WA grup. Tapi tutorialnya kalian gunakan ChatGPT, udah pada punya ChatGPT belum? Iya punya Pak. Ya oke. Kalau ChatGPT kan nanti mudah kan mencari tutorial ini. Misalkan cari yang Windows dengan itu ya. Android ini Android yang kamu buka. Ini Android Kalau juga boleh nih. izin Pak, kalau boleh izin minta nomor apa WA-nya Pak buat saya add ke grup. Ya, boleh tulis saja sekarang ya. Ya, boleh Pak. 0812 0812 22 22 55 55 6364. 6364. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak. ya. Jadi tugasnya membuat eh, tutorial penggunaan IR Core ya. Mahasiswa 1 kan. Yang berikutnya ya, IR Kit ya. Tuh kan. Yang berikutnya ini Vuforia. Pokoknya ada 6 ini aja. 6 tools ya, IR dibuatkan tutorial. Jadi nggak boleh ada yang sama setiap mahasiswa itu. Caranya bagaimana? Ya, tinggal gunakan ChatGPT aja. Ya, ChatGPT misalkan ininya chattingnya begini bisa kan? Chattingnya kan chatting ChatGPT ada ya. Kita berinteraksi dulu misalkan ya. Anda sebagai uh, seorang ahli IR yang berpengalaman, nah, ya, berpengalaman menggunakan software Unity dengan IR Foundation ya, ya. Tolong buatkan ya langkah-langkah penggunaan ini software Unity ini dengan detail. Enter aja nanti keluar kan beberapa tutorialnya atau pedoman penggunaan ya Unity ini software Unity. Sama juga untuk yang lainnya nih, JabWork Studio. Nah, itu di ChatGPT berarti Anda sebagai apa? Seorang expert ya, sebagai seorang ahli yang sudah berpengalaman dalam software IR ya, augmented reality kan, IR. Ya apa? Dan mengaplikasikan software ini JabWork Studio. Ya. Tolong buatkan langkah-langkah dan contoh penggunaan JabWork Studio pada bidang ini kan
pada bidang desain perancangan wilayah tata kota Cirebon. Nah, bisa begitu. Nanti dibuatkan sama dia tutorialnya kan. Tutorial penggunaan JeffWorks Studio itu. Nah, begitu tugasnya. Ya sampai 6 ya, sampai ke Plan Studio nih. Ya, atau bebas saja pilih sesuai dengan yang Berarti pilih salah satu aja kan ya Pak ya? ya, pilih salah satu. Mana yang paling cocok, mana yang paling sesuai. Ataupun kalau kalian mempunyai software yang lain, boleh-boleh aja kan. Asal dikasih deskripsi aja kan. Boleh-boleh. Ini hanya sebagai pedoman aja, sebagai contoh. Oke Pak. Ya. Setelah itu nanti kalian bisa mengeksperimenkan. Kemudian kirim ke itu ya, ke email kelas. Udah punya email kelas belum ya? Belum Pak. Oh, ya tolong buatkan aja emailnya apa? ir2024@gmail.com aja. Oke siap Pak. Nanti Nama saya buat. emailnya tuh. ir ya atau argument reality 2024 gmail.com. Untuk menampung tugas-tugas kan. Ya, silakan kalau didiskusikan lagi. Sepertinya cukup Pak. Cukup ya. Ya, baik. Kalau begitu ya Bapak tutup dengan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.